kita lihat seseorang, kita perlu melihat bukan sesaat saja. Apalagi pada orang yang sakit keras. Ini kan sakitnya keras sekali. Jadi kita perlu melihat sehari-hari bagaimana sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu merupakan sifatnya. Tapi bisa juga setelah itu ada suatu peristiwa yang membuat sifatnya berubah. Sekarang kita lihat khusus pada Alvin Lee. Dulu masyarakat itu senang karena dia suka membongkar masalah, memberitahukan apa yang terjadi, dan ternyata juga tidak dibantah oleh orang dan oleh instansi yang begitu kuat, tidak dibantah. Jadi ya dianggap untuk pengetahuan masyarakat itu sangat menyenangkan. Tapi sekarang belakangan banyak hal yang agak mengecewakan. Tapi kita kembalikan melihat bagaimana dia kan sakit. Sekarang sakitnya keras. Kalau sakit beratnya, kalau sakitnya berat, maka biasanya atau bukan biasanya suka terjadi bahwa otak itu sudah agak berubah. Jadi kalau kita sakit saja, kita kan tidak begitu fit dibandingkan dengan orang yang masih sehat. Apalagi dia yang sakitnya begitu berat, maka sangat mungkin bahwa otaknya itu tidak bekerja sebagaimana biasanya. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Apakah terjadi perubahan pada Alvin Lee sehingga akhirnya belakangan mengecewakan. Tapi kita lihat kembali setelah beberapa saat, kenapa kok dicabut? Jadi kalau sudah sampai pada pencabutan, artinya dia kan tiba-tiba berubah lagi pandangannya. Jadi apakah ini karena penyakitnya sehingga pola pikirnya jadi berubah, tapi bukan karena sifat sebenarnya. Itu perlu kita pertimbangkan dan perlu kita nilai. Konsumsi obat bisa berpengaruh, penyakit sangat berpengaruh. Tiba-tiba berubah. Jadi biasanya kalau berubah itu setelah berpikir di rumah, oh kok saya begitu, dia berubah. Jadi mungkin saja itu karena penyakitnya, di mana akhirnya dia berpikir lebih lambat dan berpikir lebih terarah. Jadi pemikiran yang skopnya itu luas, jadi skopnya jadi sempit. Memang kalau dilihat sebetulnya ini juga nanti juga sudah ada suatu, nggak tahu apakah itu suatu pandangan apa yang harus dilakukan sampai uang itu dialihkan kan. Jadi memang sebetulnya sudah tidak akan ada suatu hasil lagi untuk diperjuangkan. Ini yang perlu kita pikirkan, apakah ada gunanya untuk diteruskan. Seandainya misalnya tidak ada putusan seperti itu, barangkali tetap akan berlanjut. Jadi kita tidak tahu bahwa terjadi dimaafkan pada saat sudah meninggal. Namanya maaf itu kita tidak pernah tahu. Apakah maaf itu betul-betul dari hati nurani atau maaf itu hanya ucapan saja, hanya ya basa-basi saja. Karena semua tergantung dari apa yang kita pandang terhadap Alvin Lee. Apa kita beranggapan, oh Alvin Lee ini keterlaluan juga, atau kita lebih memandang Alvin Lee kan lagi sakit, barangkali pemikirannya juga berbeda, buktinya dia sekarang sampai meninggal kok. Jadi tinggal itu yang menentukan apakah memaafkan itu betul-betul dari hati atau setengah-setengah, atau memang sebetulnya tidak memaafkan, tapi sebagai kebiasaan orang kalau meninggal ya diberitahukan aja di mana kondisi itu jelas tekadnya itu besar. Jadi dalam keadaan sakit yang begitu berat, bukannya lebih banyak beristirahat atau mengurangi volume kerjanya, tapi terkesan tetap saja melontarkan semua kekesalannya dan tetap berjuang. Oke. Kalau kondisi obat itu jelas ada obat yang sangat mempengaruhi, ada yang kurang mempengaruhi. Tapi dalam hal ini penyakitnya sendiri, penyakit ginjalnya sendiri membuat konsumsi peredaran darahnya kan juga berbeda. Darahnya sehat atau
atau darahnya kurang sehat. Dan itu mempengaruhi juga pemikirannya. Iya. Jadi pengaruh obat itu tetap bisa, tapi jelas emosinya ikut terbawa. Jadi kita melihat itu secara keseluruhan, bahwa dia mungkin juga sampai dia semangatnya begitu besar, dia tetap orang yang ya cukup tergolong emosional. Cuma kita lihat emosi itu bermanfaat atau tidak bagi orang banyak. Kalau obat itu betul terarah dan benar, maka dengan obat akan berkurang. Tapi kan sudah dikatakan ini tidak bisa mengatasi secara tuntas. Dia harus mengalami transplantasi. Dia mengurangi, jadi sesaat berkurang, kemudian parah lagi, kemudian berkurang, parah lagi. Sampai kapan ya? Ternyata sampai saat ini. Kalau kita lihat ini kan persoalan yang sifatnya sukarela ya. Tapi donasi yang sifatnya sukarela dijadikan pertengkaran, dijadikan perkara. Sebetulnya kalau ini suatu donasi, maka kita harusnya menghimbau dan bukan langsung saya perkarakan kok kamu tidak lakukan. Kan mestinya bukan begitu, tapi kita coba cara baik-baik dulu. Tapi ini kalau kesannya kan langsung, kamu tidak mau, kita perkarakan. Jadi membawa emosi tandingan yang cukup besar juga dari Nomi. Mestinya tetap kalau orang bergerak dalam bidang sosial pasti ada rasa kemanusiaannya. Seberapa tingginya itu kita harus nilai lebih jauh. Kalau di sini kita lihat sampai seberapa jauh mental dari Agus itu betul-betul mental yang sehat atau tidak, melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya. Karena itu dulu pernah saya anjurkan coba dites mental saja. Ini jadi pelajaran. Kalau itu suatu yang sifatnya sukarela, jangan dijadikan suatu kewajiban. Kalau mau kewajiban, pemerintah menentukan setiap orang di atas gaji tertentu harus menyumbangkan sekian persen. Itu namanya wajib. Tapi namanya sukarela, ya kita juga mengatasinya dengan cara yang baik-baik. Demikian juga yang menerimanya juga harus menerima secara baik-baik juga.